Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya, jurnalis tribunlombok.com Dion DB Putra. Kita saat ini berada di sirkuit Mandalika dan pada episode kali ini kita mendapat tamu yang istimewa, Tribuners. Kita saat ini bersama dengan Mas Priandi Satria. Beliau adalah Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MPPGA. Selamat siang Mas Andi, apa kabar? Selamat siang Bang Dion, Andi, apa kabar? Ya, ini saya senang sekali bisa ketemu. Wah, saya dong senang pada hari dapat ini. kesempatan ngobrol sama Tribuners. Tribuners, dan Mas Andi kelihatannya segar, ceria sekali ini. Selalu ceria. Ya, Mas Andi, ini apa yang dalam waktu dekat ini akan ada di Mandalika ini? Bisa diceritakan ke Tribuners ini? Ya, jadi malah bukan dalam waktu dekat ya. Hari ini kita dalam rangka persiapan mengadakan ajang balap namanya Shell Eco Marathon. Ya. Balapnya sendiri nanti tanggal minggu depan, tanggal 13, 14, 15 Oktober. Ya, iya Mas Andi ya. Itu apa, bisa dijelaskan lebih jauh tentang Shell Eco Marathon ini? Karena ini kan rasanya baru, ini agak baru terdengar ini terjadi di Indonesia Mas Andi. Ya. Jadi Shell Eco Marathon itu adalah ajang kompetisi inovasi yang targetnya adalah mahasiswa. Jadi Shell Eco Marathon ini terakhir di 2019 dilakukan di luar negeri. Kebetulan ini kali pertamanya di Indonesia. Kami sangat bangga dipercaya oleh Shell Global dan tentunya juga Shell Indonesia menjadi ajang Shell Eco Marathon 2022. Ini kayak tadi saya bilang ini mahasiswa ya, jadi lombanya konsepnya inovasi. Menciptakan kendaraan hemat energi. Ada dua nih, hemat energi dengan basis mesin combustion, adalah mesin dengan piston yang bahan bakarnya bisa bensin, solar atau macam-macam ya. Kemudian bahan bakar alternatif, jadi bisa panas matahari, solar energi, sinar matahari ya, atau baterai. Jadi ini sungguh energi terbarukan ini ya yang mau di. Ya, makanya yang ikut mahasiswa dari berbagai universitas ya, kreasinya mereka buat masa depan nih apa nih? Mas Andi, ini Shell bisa memilih ini pasti ada sesuatu dong. Dan karena menurut kami Shell itu nggak gampang memilih tempat ya untuk menjadi event dia. Ini bisa dijelaskan itu? Benar sekali. Jadi kita didatangi oleh Shell Indonesia. Mereka bilang tertarik, kita datang ke sini sama-sama. Kita kasih lihat Shell Indonesia fasilitas di Pertamina Mandalika International Circuit yang sudah melangsungkan ajang WSBK sama MotoGP. 1-2 kali Shell Indonesia datang, kemudian mereka korespondensi dengan Shell Global karena Shell Eco Marathon ini adalah milik Shell Global. Jadi setelah itu datanglah 10 orang dari berbagai negara, wakilnya Shell ya, ada yang dari Inggris, ada yang dari Belanda, ada IO-nya juga dari luar negeri, itu datang ke sini memeriksa satu persatu kesiapan fasilitas di sini. Mulai dari pedok, buat penonton, ruang nontonnya, kemudian dari segi keselamatan. Ini ya, kalau mereka keselamatan ini sangat ketat sekali. Pasti paling penting itu ya. Paling penting. Jadi mereka meriksa semuanya sampai mereka yakin, kemudian kembali ke negaranya. Kita melakukan diskusi Zoom dengan Shell Global, Shell Indonesia, MGPA. Setelah 2-3 bulan baru mereka menyatakan tertarik untuk mengadakan ajang Shell Eco Marathon 2022 di Mandalika. Sejak kapan itu? Kira-kira berapa prosesnya sampai dengan mereka memutuskan? 3 bulan lah, dari kita awal kenalan ya sampai mereka bilang tertarik 3 bulan. 3 bulan, iya. Nah ini kan kesempatan yang bagus sekali tentu untuk tadi Mas Andi katakan untuk universitas ya. Ini nanti yang akan ikut berapa universitas nantinya? Kalau dari Indonesia awalnya diundang 40 universitas, kemudian dari Asia itu ada 30 universitas. Detailnya berapa yang lolos seleksi dan akan mengikuti, detailnya saya nggak tahu. Tapi kira-kira bilangannya Indonesia ada 40 universitas. Asia ada 30. Nah di Indonesia ini tentu tidak hanya universitas yang punya nama besar seperti di Jawa dan sebagainya, tapi juga ada lokal dari NTB kan? NTB saya dengar akan turut serta mengikutkan
universitas ya, pilihan dari pemerintah provinsi ya. Iya. Tentunya kita sangat senang sekali karena ini kan lokasi sirkuit ini di NTB ya. NTB. Justru kita pingin dari NTB keluar nih. Iya, iya. Inovasi-inovasi bakat inovasi mahasiswa di sini, universitas di sini supaya keberadaannya juga bermanfaat ya, punya sirkuit, mahasiswanya ikutan bisa nyoba sirkuitnya lebih sering dibandingin orang lain sehingga hasil kreasinya mungkin bisa mendapat tempat yang terbaik. Iya. Jadi ini sebuah kepercayaan ya Mas Andi ya dengan menjadi menyelenggarakan event Shell Eco. Ya. Ini menjadi satu pengakuan ya, ini satu pengakuan lagi kepada Mandalika bahwa ini mampu memberi menjadi host event besar. Setelah itu Shell-nya pun berkorespondensi dengan pemerintah daerah dan pusat. Saya sangat bangga sekali karena ternyata Bapak Gubernur NTB Bang Zul bersedia hadir dari awal minggu, 11, 12, 13 seterusnya 14, 15 sampai final. Kemudian saya dengar finalnya ini akan ditutup oleh Bapak Menteri PUPR beserta timnya. Kemudian juga sudah diterima menghadap Menteri ESDM, Menteri BUMN, Menparekraf. Jadi menurut saya banyak sekali unsur-unsur dari pemerintah yang mendukung keberadaan Shell Eco Marathon di Mandalika. Nah, ini persiapan yang tinggal beberapa hari ini bagaimana nih Mas Andi? Sudah sangat oke ya saya kira. Menurut saya udah oke. IO-nya mereka, jadi di ajang ini MGPA hanya menyewakan sirkuit dan perlengkapannya. Sedangkan penyelenggaraan IO-nya sendiri diambil alih oleh IO yang ditunjuk oleh Shell Global. Jadi kita sedang dalam masa transisi serah terima bagi ini ya, kita selama ini pakai bagi ya. Ternyata bagi itu harus ada seat beltnya, jadi mereka datang bawa seat belt minta dipasang. Ya, ini bagian dari safety-nya mereka ya. Kita sudah siapkan rental mobil, mereka datang meriksa mobilnya dari bannya, kedalaman bannya. Setiap kursi di dalam bisnya atau dalam mobil harus ada seat beltnya. Itu kita sedang jadi ketat sekali ya. Ya mungkin bukan ketat sekali ya, mungkin seharusnya emang gitu, kitanya yang nggak ketat nih selama ini. Jadi kita juga belajar ya, ini safety-nya mereka seperti ini ya, ada yang bagus. Ya contohnya kita nganggap ini udah di dalam sirkuit ya, Marsal jalan-jalan nggak pakai helm nih, ya kan? Di mereka harus pakai helm. Helm udah kita pakai, harus pakai deker tangan, harus pakai sarung tangan. Jadi semuanya mesti kedepannya kita belajar lah biar lebih safety juga. Jadi memang ada manfaatnya besar sekali untuk kita. Kita juga belajar dari event ini. Iya. Kemudian ini Shell ini setelah tahun ini tentu tidak hanya tahun ini dong. Tentunya mestinya naik, masih ada lagi. Ya biasanya Shell keliling di region Asia ada beberapa tempat, cuman yang kali ini kita dapat kemudian juga dari Shell Global sudah mempertanyakan untuk dapat menandatangani kontrak kerja sama penyelenggaraan Shell Eco Marathon 2023. Jadi kita senang sekali lah, tahun ini udah ada Shell, tahun depan ada Shell. Kita berharap nantinya mereka datang ini kita bisa diskusi lagi ya. Udahlah tanggung 1-2 tahun, 5 tahun aja deh kita kerjasama. Kalau bisa ada 5 tahun ini kan menurut saya buat kampus dan mahasiswa ya. Ini ada event ini, gimana kita menciptakan kreasi ini. Karena nanti diadu nih, region Asia, region Eropa ya. Diadu lagi diadu lagi, juara dari masing-masing region ini bertanding di kejuaraan dunia. Jadi kita berharap dari Indonesia tercipta juara, bisa sampai dari dengan region Asianya bisa sampai di level internasionalnya. Oke, baik Mas Andi. Tentu setelah Shell internasional ini, yang berikut sudah depan mata adalah tinggal hitungan bulan ini. Kalau dari hari ini adalah WSBK. Mungkin Mas Andi bisa berbagi ke Tribuners ini seperti apa persiapan. Saya kira memang sudah siap sih, tapi mungkin perlu disampaikan apa-apa yang menjelang WSBK ya, Mas Andi. Jadi WSBK ini akan dilangsungkan di Pertamina Mandalika International Circuit pada tanggal 12-13 ya. November. Bulan November 2022. Ajang ini menurut saya seru nih. Karena kita adalah 2 terakhir. Iya. Jadi biasanya kalau di dunia otomotif atau mungkin di kejuaraan lainnya ya,
Kalau putarannya cukup banyak di 3 terakhir ini udah bakal kelihatan ini, nih calon juara dunianya siapa ya. Iya, Mas. Mudah-mudahan di sini bisa ditentukan calon juara dunianya siapa. Jadi di 3 putaran terakhir tuh orang heboh siapa nih? Apakah ini masih berimbang? Belum ada calon sampai finalnya atau di sini sudah ketemu calonnya? Ya finalnya hanya formalitas menyelesaikan lomba ya. Iya. Persiapannya tentunya kayak WSBK tahun lalu, MotoGP tahun lalu kita belajar ya. Jadi kita berharap tahun ini bisa lebih baik dibandingkan penyelenggaraan event WSBK dan MotoGP sebelumnya. Iya. Tapi tentu konsep WSBK kali ini kan, kalau kali lalu WSBK betul-betul murni karena baru pertama ya. Tapi ini menjadi magnet, ini kan panggung ini. Mandalika ini panggung. Tapi kan yang paling penting ini manfaatnya, terutama saya kira konsep yang tahun ini tentu agak berbeda dengan yang pertama tahun yang lalu. Silakan. Terima kasih Mas Bang Dion. WSBK pertama 2021. Iya. Juga MotoGP pertama 2022. Ya namanya pertama ya kita jalan aja dulu lah ya kan kita belum ngerti juga ya. Iya. Nah, belajar dari WSBK MotoGP kita juga berpikir nih yang WSBK kedua kalinya berarti ya event ketiga berarti ya. Event ketiga ya. Yang dilakukan oleh MGPA. Kenapa kita nggak mengajak partisipasi NTB di dalam event ini? Kalau kita tahu WSBK MotoGP hampir semuanya kita untuk sebuah event udah punya ya. Kita ada keramaian, ada penonton, ada pembalap, ada wartawan nasional, ada wartawan internasional, ada tamu biasa, ada tamu VIP, ada tamu VVIP ya. Gimana caranya dapat bermanfaat bagi NTB ya? Jadi kita bicara dengan pemerintah provinsi dan turun ke bawah ya. Bisa nggak kita tayangkan atau tampilkan sesuatu yang khas NTB ya. Penontonnya udah ada, VIP-nya udah ada, VVIP-nya udah ada, wartawannya udah ada, medianya udah ada, cetaknya udah ada, online-nya udah ada, TV-nya udah ada. Akhirnya kita diskusi-diskusi, kalau misalnya ada kesenian kan penontonnya bagus. Di pemerintah setempat menampilkan kesenian, di saya ada keseniannya, di penonton bisa lihat keseniannya, kan semuanya jadi happy nih ya. Keseniannya ini diliput sama wartawan tadi yang udah banyak ini ya. Dalam dan luar negeri. Dan luar negeri. Jadi kita pingin ada kesenian, tarian, budaya, ada baju-baju khas daerah, ada festival makanan juga gitu ya. Tentunya menurut kami dengan mengajak kerjasama ini kedua belah pihak antara pemerintah provinsi dapat tempat untuk menampilkan showcase-nya, di kita senang dapat nggak usah repot-repot nyari ke tempat lain ya, ada yang kebetulan khas di daerah sini sendiri, ya. Jadi kita berharap pemerintah provinsinya mendapatkan benefit dari keberadaan ajang WSBK dan Pertamina Mandalika Circuit, kita pun mendapatkan manfaat. Ya udah pasti kalau kesenian yang ditampilkan di sini diberikan oleh Dinas Pariwisata sini atas pemerintah provinsi kan udah pasti jauh lebih bagus Bang dibandingin kita cari-cari bikin sendiri gitu Bang. Iya. Itu yang tentu yang berbeda dengan WSBK. Ya, yang kemarin kita nggak sempat. Dan pemerintah kan responnya bagus sekali kan. Pemerintah sejauh ini sangat membantu ya, sangat tertarik dengan konsep-konsep seperti ini. Seperti itu. Nah, ini Mas Andi tentu kan kita ngomong soal balapan, soal ini ya, ini tentu nanti bisakah Mas Andi nanti menunjukkan kira-kira bagaimana sih logistika para pembalap ini? Kita jalan ke gudang persiapan peralatan untuk Marshall ya. Di situ ada 1001 barang yang ada di sana. Nggak pernah dilihat, nggak pernah kita tampilkan, cuman harus ada untuk keselamatan petugas-petugas di lintasan melangsungkan ajang balap. Baik Tribuners, kita akan menuju ke logistik para pembalap supaya Tribuners nanti bisa melihat seperti apa yang ada di sana. Ayo kita ke sana. Mas Andi, ini apa ini di belakang ini? Ini sisa peninggalan MotoGP 2022 di Pertamina Mandalika International Circuit ya. Jadi
Garasi 1 ada Fabio Quartararo, 2, 3, 4. Binder, Ya, sekarang kita di 5 di Red Bull KTM Factory Racing, Miguel Oliveira. Tadinya kita mau cabut nih. Iya. Cuman yang kita adakan track day bilang jangan dicabut, kita pingin banget nih foto-foto. Jadi yang datangnya naik motor KTM, mana nih pedok KTM, parkir sini yuk foto-foto. Ah, ini Miguel Oliveira nih juara MotoGP Mandalika pertama nih. Jadi ini jadi kesenangan peserta ya. Iya, ada yang naik beda-beda merek, nyari garasinya masing-masing lah nih. Ini Brad Binder, ini Raul Fernandez. Iya. Ini Remy Gardner. Marc Marquez. Marc Marquez, Yes. ya, Marc Marquez. Ya, jadi kemarin Honda, pembalap factory-nya Honda juga cari. Kita maunya di garasi 9. Iya. Ya sebenarnya dalamnya sama aja, Pak. Iya, iya. Beda luarnya, beda tampilan. Casingnya beda, cuman maunya di casing yang ini katanya. Iya, iya, iya. Ini Marc Marquez. Iya. Hai Tribuners. Kita sekarang sudah berada di pedok ya. Yang garasi ini adalah logistik ke para pembalap, marshal dan sebagainya. Mas Andi mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners, ini apa ini di belakang ini sebenarnya? Ini apa ini? Ya, jadi 3 garasi ini nih sebagian kecil nih, masih banyak lagi nih barang-barang. Nanti kita nanya teman-temannya yang jaga ya. Jadi 3 barang ini, yang pertama nih kita ada peralatan sound system ya, speaker-speaker yang tadinya kita pasang sepanjang cuman 4,3 kilo, kita copot-copot, kita simpan. Nah, kemudian ini yang di garasi 49 ini nanti kita boleh masuk lihat ya. Iya. Di sini ada soda es, ada tepung nih. Kalau motor jatuh, olinya tercecer tuh mesti kita bersihin langsung, Pak, sebelum olinya meresap ke dalam ya. Iya, iya. Jadi ada deterjennya, ada bahan untuk pengikat olinya supaya nggak meresap. Kita ada pemadam kebakaran, ada helm, ada ember, ada sarung tangan, oh ada macam-macam ya, ada bendera. Jadi ini semua dipakai pada saat ajang balap. Ajang balap, ya. Jadi kita punya pos marshal keliling lintasan, misalnya nanti pas WSBK kita bangun 20-30, nanti pas di Shell kita punya 15-20 pos. Satu pos ada 3 orang, ya 3 itu kita lengkapin pemadam kebakaran, alat spill kit, bendera merah, bendera kuning. Jadi alat-alatnya di sini, marshalnya sendiri pun kita didik, Pak. Jadi nggak hanya orang megang ya. Mereka sudah pengalaman ikutan WSBK, pra-season, MotoGP, kemudian track day kita. Jadi setiap event tuh mereka kita kasih sertifikat, Pak. Jadi sekarang trennya di antara marshal siapa yang paling banyak nih. Keren nih, gue udah jaga. Nah, jadi sudah mereka tuh jam terbangnya udah tinggi. Iya, mereka jadi ngerti, Pak. Kitanya kan juga seneng. Kita edukasi mereka, kita ajak mereka. Cuman yang kita ajak ini udah luar kepala gitu. Megang alat pemadam ini dengan ini mereka udah tahu bedanya gitu. Jadi alih ilmu demi mempermudah pekerjaan kami. Dan ini anak-anak sekitar sirkuit ini kan? Ya, kita mulai ambil dari lingkaran sirkuit, Pak. Lingkaran sirkuit kita tambah besar, ketemu 200, 300, 400, 500, 600. Lantas kita kurasi, dari situ kan ada fisiknya harus kuat. Orangnya harus tegas gitu ya. Berkurang jadi 500. 500 ini udah kita database. Cuman kita tetap nambah terus, Pak. Karena kita kan juga berharap mereka habis jaga ada pekerjaan yang lebih baik, pindah boleh buat ya. Mereka yang dapat yang lebih bagus. Kita punya database, kita tambahin 1 lagi. Jadi kita nggak pernah kekurangan petugas marshal. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan sedikit, Tribuners, ini bisa kita ke dalam ini? Boleh. Ini. Oke, ini mungkin bisa dijelaskan ini apa ini? Ini tepung soda. Kalsium karbonat. Kalau motor jatuh meneteskan oli, tumpahan oli atau bensin tuh kita langsung cuci dengan deterjen. Kita kasih kalsium karbonatnya untuk mengikat supaya olinya nggak meresap jadi gumpalan, Pak ya. Kita bersihkan supaya permukaannya tingkat friksinya tetap sama kasarnya dengan sebelumnya gitu. Di sebelahnya ada pemadam kebakaran kalau motor yang jatuh atau ada apapun kejadian.
Jadi setiap pos kita bawakan satu pemadam kebakaran, tergantung ya posnya. Yang pasti di setiap kendaraan Marshal yang memasuki lintasan, di mobilnya atau di motornya juga ada. Dan jadi, ini wajib ini. Wajib, Harap ini wajib. Ya, wajib. Jadi Ya. jenisnya pun kita mengikuti standar dari FIA, FIM ataupun kalau lokalnya Indonesia ada IMI ya. Ini ya. Ada Kemudian ini botol semprotan cairan yang tadi saya bilang kalau motornya ngeluarin oli kita campur cairan khusus dengan sabun dengan ini semprotannya kita pakai ini, embernya pun sama. Nah ini yang udah dibagi-bagi nih Pak. Iya, iya. Kalsium karbonat setiap pos bawa satu, setiap pos bawa satu. Jadi mereka tinggal bawa aja sudah disiapkan semuanya. Udah, jadi mereka bawa satu tas isinya udah siap. Contohnya kalau ini dalam sini nih nanti isinya mereka satu petugas bawa ini nih Pak. Flag Marshal, petugas bendera nih ya. Dalamnya nanti isinya udah jelas nih Pak. Bendera merah, bendera kuning, bendera hitam. Jadi mereka tugas bawa satu ini satu set. Tenteng ini langsung bawa. Iya. Iya. Ya ini mereka juga bawa ya. Iya. Tadi saya bilang bersihin nyikat tumpahan oli atau bensin langsung di lapangan. Nanti mungkin di sebelah kita lihat khusus keamanan safety-nya Marshal sendiri ada bajunya. Ini periwitan yang mereka bawa Pak ya. Setiap orang magang satu periwitan. Terus ini apa nih? Ini kalau makan kita tisu Pak. Ya ini tisu juga Pak. Cuman tisu ini buat nyerap bahannya menyerap oli sama bensin. Kalau kita kan tisu biasa buat tumpahan air minum ya. Iya. Jadi ini tisu untuk oli dan bensin ini. Ya, bentuknya mirip tisu sama persis, cuman kadar ngeresapnya beda ya. Iya. Bentuknya tisu lebih tebal. Iya. Jadi ini Tribuners, Anda mungkin selama ini belum pernah melihat ya, inilah. Jadi bayangkan ada tisu khusus untuk bensin, untuk oli di sirkuit seperti ini. Ini luar biasa hari ini Kak. Tribuners mendapatkan informasi langsung dari sirkuit. Terus ini apa? Ini jadi namanya behind the scene nih Pak. Yang balap-balap. Balap ya. Marshal ini kan nggak pernah dilihat orang nih. Cuman kalau nggak ada mereka, nggak boleh balap. Nggak boleh balap. Mereka jadi, sangat keberadaan. Nih contoh Marshal sini. Ayo jelasin, kamu jelasin. Berdua. Nih. Nah ini nih. Ini Marshal kita nih. Iya. Namanya siapa Mas? Rama. Rama. Gimana ini pengalamannya sebagai Marshal ini? Mari sini. Lama ini. Pengalamannya sih ya ada susah dan enaknya Pak. Enaknya. Apa yang enaknya dulu deh apa nih? Yang susahnya dulu. Yang susahnya mataharinya terik. Ya itu susah. Susahnya apa? Untuk susahnya kami di lapangan biasanya ya sesuai dengan Pak Andi bilang panas Pak biasanya. Panas, ya. Hujan. Iya. Jadi kalau hujan berteduh masuk ruangan, kalau orang lain, kalau kalian hujan justru di luar ruangan ya. Iya. Terus yang enaknya apa? Enaknya pengalamannya Pak. Pengalaman. Ya, bisa nonton gratis Pak. Untuk balap juga. Nonton gratis. Bukan hanya nonton gratis, saya rasa mereka berdua nih salah satu orang yang nonton balap sedekat mungkin cuma mereka. Iya, memang sangat dekat ya. Dan Kalau juga kami kan mengangkat motor pembalap juga. pembalap ya. Jadi pas sambil ngangkat bilang kenalan dulu dong. Kenalan dulu bro gitu. Karena kalau di track Marshal itu nggak boleh ngomong sama pembalapnya. Oh nggak boleh. Begitu ya. Itu khusus untuk dokter yang ngomong Iya. sama koordinatornya. Tapi kan dekat dengan pembalap dan ngangkat motor itu satu yang luar biasa tuh ya. Pegang motornya aja udah luar biasa. Orang aja nonton di luar pagar. Iya. Kita justru Di depan. Dalam. Orang tadi kata Mas Andi, orang paling dekat dengan pembalap yang mereka ini ya. Iya. Kadang yang jatuh juga balik ke sininya numpang ya. Ada yang numpang hari itu. Iya ada Pak. Ada. Iya kan? Bisa satu kendaraan, ya kan? Kita minta foto aja susah, ini satu kendaraan gitu. Luar biasa. Kemarin berarti waktu MotoGP sudah. Waktu sama SBK. Oh, waktu SBK, waktu SBK tanggal. Sama IATC. IATC, iya. Jadi ini nanti pasti SBK ini ya. Marshal lagi. Ya. Iya Pak. Iya. Lagi. Soalnya di Marshal itu ada yang flag, ada yang track Pak. Oh Ya. Kalau yang track itu yang angkat motor pembalap. Dipisah tempat posnya begitu Pak. Dibagi. Iya. Tapi pasti pengalamannya banyak ya. Banyak sekali ya, luar biasa. Dengan mereka tadi seperti saya bilang kalau nggak ada mereka ya nggak ada balap. Ada Pak. balapan, iya. Karena safety-nya ini semua ada di petugas Marshal, petugas lintasan ya. Iya. Baik Tribuners ya, kita akan berpindah lagi ya Mas Andi ya. Kita Ya, Pak. nanti akan ke Bukit
360 ya, atau Bukit Bukit Jokowi. Bukit Jokowi ya. Tribuners, setelah ini kita akan ke Bukit Jokowi. Ayo kita ke sana. Terima kasih ya teman-teman. Ya, Terima Pak, kasih, ya. sama Pak. Ya. Hai Tribuners, kita sekarang bersama Mas Priandi Satria sedang berada di Bukit Jokowi. Nah, seperti apa Bukit Jokowi? Mari kita ikuti penjelasan Mas Andi selanjutnya. Mas Andi, ini apa ini? Sampai dinamakan Bukit Jokowi ini? Jadi konon menurut ceritanya nih Pak ya, Iya. saat pertama kali Bapak Presiden Bapak Jokowi datang ke sini, Iya. memeriksa kesiapan, kemudian berdiri di bukit ini. Iya, ya. Oh, pertama kali ya? Pertama kali ya. Iya. Terus dia bilang, oh ini bukit bagus sekali kalau dibuatkan satu bangunan untuk menonton, kita bisa lihat motor keluar dari tikungan 17. Salah satu lintasan yang paling kencang nih Pak ya, Iya, lintasan di tikungan pertama ya, atau melihat saat start tepat tegak lurus nih ya. Jadi di sinilah kita bangun bangunan yang kita namain observation deck. Sampai sendek ya. Tapi karena semua orang tahu ini dibangun karena Bapak sempat di sini, jadi kita namakan observation deck atau Bukit Jokowi. Bukit Jokowi. Nah, ini ruangan ada terasnya untuk menonton. Iya. Kemudian kita buatkan satu ruangan yang full AC ya, Full AC, untuk kenyamanan ya. Jadi tamu-tamunya bisa duduk di luar, bisa sedekat mungkin ke terasnya, bisa di dalam ruangan boxnya kaca ya. Ya kalau dibilang view-nya ya emang bagus sekali. Keren, ya. memang keren. Memang selurus-lurusnya. Kalau motor kita lihat lari 250 ke arah kita ya. Di sinilah tempatnya. Di sinilah tempatnya gitu ya. Dan Tempat kemarin lain. Pak Presiden waktu MotoGP nonton di sini. Karena protokol istana, keamanan segala, beliau diharuskan menonton dari Royal Box. Mungkin dari segi lingkungan, keamanan ya. Jadi beliau tidak berkesempatan di sini. Cuman beliau datang lihat ya. Datang lihat. Nontonnya dari Royal Box. Iya. Mungkin Mas Andi bisa tunjukkan ya. Silakan. Ya. Oh, jadi ini ruangan. Ini ruangan yang kita sediakan full AC. Iya, full AC. Pada saatnya kita sediakan catering, minuman, makanan. Depannya kaca semua Pak Kaca ya. semua ya, kaca semua. Bisa dari dalam melihat. Mungkin kalau di dalam sini yang benar-benar boleh sambil masuk Pak. Iya. Dari dalam sini emang benar-benar tegak lurus ke lintasan Pak ya. Iya, betul. Dari sini. Ini kan Dari benar-benar sini, lurus ya. Iya. Jadi menonton di sini rasanya pasti beda. Beda. Ini satu-satunya yang tegak lurus Pak. Kalau yang lain kita bisa lihat dari samping. Ya semua samping semua Pak. Atau kalaupun nggak dari samping bersudut ya. Iya. Cuman kalau ini kan Ini angle-nya tuh langsung ya mata turun ke betul. ngeri-ngeri sedap juga kalau ngelihat lurus ke arah kita gitu ya. Tiba-tiba di ujung ngerem belok gitu. Iya. Juga banyak yang keluar lintasan di sini karena kecepatannya sangat tinggi ya. Ada yang keluarnya pun ke arah kita gitu. Jadi ini salah satu tempat menonton yang nontonnya pakai adrenalin juga ya. Jadi penonton dipaksa juga adrenalinnya. Iya. Nah, kemudian di depannya kan ada teras juga ya. Iya. Tamu-tamu kita sediakan meja, kursi, bisa nonton juga dari situ Pak. Iya. Baik Pak Andi ya. Jadi memang ini keren, memang tempat ini memang luar biasa. Tidak terlalu tinggi, tetapi pandangannya jadi luar biasa. Ya, juga nggak terlalu jauh Pak, sehingga suara-suara motor ya kedengaran sekali. Sangat jelas. Iya. Seperti itu. Banyak sekali juga yang pas lagi balap nontonnya sedekat mungkin ya. Segitupun mereka rasa masih kurang dekat Pak. Iya. Jadi nontonnya maunya dari sini gitu ya. Dari Nah kalau dari sini ya, ini udah nggak ada pembatas lagi Pak ya. Suaranya sekencang itu, lihat motornya sedekat itu. Dan wah, pada saat pengereman itu wah. Ya. Jadi kalau belum kurang puas dari dalam bisa ke sini langsung. Ya, kalau biasanya pas startnya di sini semua, nggak mau ketinggalan ya. Adu deket ya, paling deket di sini ya. Ini semua pembalap WSBK, MotoGP atau balap apapun ya, lihat garis start tikungan pertamanya. Biasanya kan tikungan pertama ini masih ngumpul nih Pak. Iya. Ya, di situ serunya apakah 30 pembalap bisa belok aman semua atau ada satu jatuh yang crash.
belakangnya berurutan, biasanya satu jatuh belakangnya jadi berurutan ya. Iya, seperti itu. Kemudian ini mungkin Mas Andi bisa jelaskan, ini saya lihat ada lagi pekerjaan ini lagi jalan terus ini. Ya. Ini material Jadi bangunan ini segala macam ini. Iya. salah satu pembangunan dalam rangka mempersiapkan WSBK Pak ya. Jadi Iya. di WSBK kali ini kita berusaha mendekatkan titik-titik kantong parkir Pak. Oh iya. Kalau tadinya kan parkirnya masih jauh-jauh Jauh-jauh, ya, betul, karena kita ya. belum punya. Kita pingin mengurangi jumlah armada angkutan bisnya. Iya. Dengan itu kita mesti mendekatkan kendaraan penonton sedekat mungkin dengan tempat menontonnya ya. Iya. Jadi di sini kita bangun ada 1, 2, 3, 4 tempat Iya. beton supaya musim hujan nggak becek, nggak iya. terjadi kejadian mobilnya amblas segala ya. Total mungkin hampir 3.000 sampai 4.000 motor, 2.000 sampai 2.500 Mobil. ya. Jadi menurut saya di sini ada total mungkin kalau mobil kita bisa jadikan 4.000 mobil Pak 4.000 ya. Di sini mobil. ada 4.000, di sekeliling lintasan ada kantong-kantong parkir ya, sehingga tadinya jauh sekarang penontonnya deket, jalannya ya 1-2 kilo lah Pak. Iya. Ya, jadi bis-bis yang berseliweran kita kurangin dengan harapan mengurai macet ya. Macet, iya. Uh, Memang kalau pengalaman tahun lalu cukup agak kredit agak jauh ya parkir ya, tempat parkirnya. Tapi kali ini berarti ini nanti di WSBK sudah bisa digunakan. Sudah Pak, ini udah jadi Iya. yang 2 sudah jadi. Targetnya sebelum WSBK mereka sudah serah terima dengan fondasi beton. Fondasi beton. Nah, selain ini tempat parkir, Mas Andi, mungkin ada lagi kan kemarin kalau tidak salah aspal juga ada Ya. perbaikan. Selain itu apalagi perbaikan yang sementara Jadi kalau- ongoing sekarang di sirkuit ini? Yang di dalam sirkuit itu ada 3 Pak. Ada pelebaran run off, jadi tikungan-tikungan tadinya ada run off. Misalnya sekian meter ditambahin 10-20 meter. Iya. Itu contohnya di tikungan 1 Pak. Iya. Kalau Bapak lihat ada beda warna ya. Iya, betul, ya. Yang tadi sih sudah cukup besar menurut saya Pak ya. Kemudian mereka minta ditambahin. Kenapa ditambahin? Menurut kami dari segi safety-nya udah ya. Tapi bagaimana menciptakan ajang balap MotoGP sama WSBK ini seru. Salah satunya adalah kalau pembalapnya terlalu kencang memasuki tikungan 1 keterusan, tadinya dia keterusan lewat run off, tetap aja di depannya gravel. Iya, ya. iya. Sekali dia masuk gravel, waktunya sudah hilang untuk banyak ya. masuk ke lintasan. Iya. Sehingga misalnya dia posisi 2, ya udah game over lah Pak ya. Iya. Cuman dengan diperlebar run off-nya, harapannya kalau kelewatan masih di run off, dia bisa balik ke balik lintasan, lagi, ya. ngejar yang nomor 1. Jadi persaingannya ini sengit nih. Iya, Itu salah satunya. Iya. Kemudian di beberapa tikungan kita bikin merubah curbs-nya dari yang reguler menjadi Misano type ya. Iya. Itu sesuai dengan permintaan Dorna dan FIM. Jadi kalau yang run off dan curbs-nya ini udah 100% selesai. Jadi beberapa kita lebarin di tikungan 1, kemudian di tikungan 16, di tikungan 10 itu run off-nya yang Run off-nya sudah. yang kendaraan sedang kencang-kencangnya tuh kita lebarkan run off-nya. Iya. Jadi run off dan curb sudah 100%. Kita akan lakukan pengaspalan permukaan lintasan, Pak. Iya. Permukaan lintasan ini siogianya akan kita mulai pada segera setelah Shell Eco Marathon selesai. Jadi Shell Eco Marathon selesai tanggal 15-nya langsung kita bariskan semua kendaraan berurutan. Jadi mesin pengelupasnya, truknya, kemudian mesin pembawa aspalnya, mesin pengaspal tuh udah kita orkestrakan siap. 16 pagi mereka langsung mulai ngupas aspal terus keliling, Pak. Iya. Jadi itu dimulai tanggal 16. Iya. Dan sebelum SBK sudah. Pengaspalan ini makan waktu kira-kira 5 sampai 7 hari ya. 7 hari. Jadi kalau 15, 16 kita mulai, 20, 21, 22 sebelum akhir bulan sudah selesai. Iya, kita masih punya waktu untuk pengeringan ya, supaya aspalnya dalam kondisi siap pakai untuk WSBK. Berarti dari sisi safety sekarang ini sudah
sesuai dengan standar yang diharapkan ya. Ya 3 hari yang lalu dari Dorna dan wakil dari FIM selaku Federasi Otomotif Roda 2 ya, sudah datang memeriksa kesiapan lintasan, segi barriernya, bannya ini. Jadi dari safety udah, tinggal memastikan hasil pengaspalan ya. Jadi kalau hasilnya aspalnya, friksinya, daya geseknya bagus, ya kita jalankan USBK. Ya, seperti itu. Seru di sini Pak. Seru, ya. Seru. Ya beruntung ada sirkuit internasional di NTB ini ya. Iya. Mudah-mudahan memberi dampak bagi Mandalika, tempatnya berada, bagi NTB di mana pulaunya berada, dan tentunya juga bagi negara Indonesia ya, sebagai country branding di negara-negara lain. Oh, ada MotoGP, ada WSBK nih di Indonesia. Indonesia di mana sih? Baru kan googling ya. Oh, Indonesia ada Bali, ada ini. Dan ada di Lombok. Ada di Lombok, di NTB. Dan ya dalam catatan kami di Tribun, memang dalam kurun waktu setahun ini MGPA kerja luar biasa ya Mas Andi. Artinya tahun lalu kan dengan berbagai catatan ya, WSBK tahun lalu, kemudian MotoGP, tetapi dalam kurun waktu ya kurang lebih 8 bulan terakhir itu ternyata sudah mengalami perubahan yang luar biasa ya. Nah, itu memberi pesan yang kuat kepada dunia ya, tentu memberi pesan kuat kepada dunia bahwa Mandalika memang makin keren, makin oke. Ya Mas Andi ya. Sebenarnya kalau saya MGPA ini tanda kutip ya, dalam MGPA ini bukan MGPA sebagai perusahaan Pak ya. Jadi kalau saya ngomong MGPA tentunya nggak bisa dilepaskan dengan Kementerian BUMN, Injurni, ITDC, MGPA, kemudian ada Menparekraf, ada kementerian lainnya, ada Komandan Jenderal Pak Hadi yang melakukan orkestra ini. Ada Pak Luhut segala ya. Jadi MGPA ini merepresentasikan semua pengelola dari pemerintah dan swasta dalam rangka menjalankan ajang WSBK MotoGP ini Pak. Kalau MGPA sendiri sebagai satu entitas sulitlah rasanya bagi kami untuk bisa sukses sebesar ini Pak. Jadi di dalamnya kayak tadi saya bilang juga ada unsur daerah juga nggak bisa dilupakan. Ada Pemprov, Pemkap, ada Polda NTB, ada kebersihan NTB, semuanya lah Pak. Dalam rangka memberitahu dunia, ada yang namanya sirkuit Pertamina Mandalika Internasional di Mandalika NTB loh. Ini kan hasilnya keren Pak. Keren, ya. Baik, Mas Andi, ini mungkin semacam closing statement, tetapi saya kira mungkin sedikit merangkum perbincangan kita yang luar biasa, Mas Andi, dari tadi ya. Mulai dari depan pedok, kemudian di tempat logistik Marsal dan peralatan Marsal dan sebagainya, dan sekarang ada di Bukit Jokowi ini. Mas Andi merangkum dengan, silakan Mas Andi memberikan sebanyak mungkin ya apa saja kepada Tribun dan kepada masyarakat yang selama ini selalu memberi perhatian besar terhadap sirkuit Mandalika. Silakan Mas. Kami dari MGPA sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat. Dalamnya tadi saya bilang ada Kementerian BUMN, Kemenparekraf, wisata, ada Kapolri, ada berbagai unsur lah. Juga pemerintah setempat, ada Pemprov, ada Pemkap, semuanya Pak ya. Ada Kapolda NTB. Pesan kami adalah masyarakat turut serta membesarkan nama besar Pertamina Mandalika International Circuit yang telah melakukan WSBK dan MotoGP, dan tentunya akan melakukan berbagai pagelaran ajang internasional lainnya. Menurut saya, pendengaran dari berbagai pihak pemerintah adalah dibangunnya ini untuk membesarkan nama Indonesia di dunia internasional melalui keberadaan internasional sirkuit ini, Pertamina Mandalika International Circuit, supaya Indonesia dikenal. Dengan Indonesia dikenal, harapannya dunia pariwisata naik, dunia penerbangan naik, dunia kuliner naik, yang mana hasilnya seperti telah dilakukan studi semuanya membawa dampak ekonomi tidak hanya di Mandalika, tidak hanya di NTB, cuman jumlah triliun yang cukup besar untuk nasional ya. Jadi saya sangat berharap semua orang mendukung pagelaran ajang apapun di sirkuit ini,
dan yang terutama adalah menjaga dan merawat kebersihan sirkuit serta tentunya kebersihan Mandalika supaya pihak-pihak ketiga merasa senang, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka merasa nyaman berada di Mandalika. Tentunya dengan ini kami juga butuh dukungan dari media Tribun. Siap. Untuk memberitahu pesan-pesan kami, melakukan edukasi. Ya, ini sirkuit ada di Mandalika, nggak bisa dibawa kemana-mana, Pak. Iya. Akan tinggal di sini. Sini terus. Ya. Jadi mudah-mudahan melalui Tribun masyarakat Mandalika, NTB juga melihat apa sih, walaupun nggak langsung bekerja di sini, cuman pasti perputaran ekonominya ini membawa dampak positif bagi masyarakat. Iya. Ya, saya itu aja, Pak. Baik Tribuners, episode spesial kali ini langsung dari Pertamina Mandalika International Circuit bersama dengan Direktur MGPA Mas Priandi Satria. Kita jumpa lagi dalam trilogi berikutnya, dan jangan lupa saksikan setiap hari ada update tentang Mandalika di tribunlombok.com. Mas Andri, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih banyak sudah atas berbincang banyak dengan Tribuners. kesediaannya berpanas-panasan melihat lintasan. Ini panas yang menyenangkan ini. Kalau interviewnya di mall kan dingin, ada Dingin. atapnya. Kalau Iya, di iya. sini memang kita buka atapnya, kita copot AC-nya, Pak. Pastinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.